Oke, selamat malam Demi Lovers and Dimago fans. Ketemu lagi di channel kesayangan kita di channel Diari Mata Indigo bersama dengan Mas Yus. Channel yang ngomongin tentang supernatural, spiritual, kemudian hal-hal yang berbau kesadaran, ada juga pseudoscience, pokoknya segala macam yang nyeleneh-nyeleneh kita obrolin di sini. Dan sudah sekian lama Mas Yus nggak bikin konten, maka hari ini Mas Yus mau coba bikin konten yang agak menarik dan tentu saja dengan narasumber yang baru. Ini kita sebenarnya pengen cerita tentang pengalaman orang yang tidak biasa. Pengalaman orang yang seperti apa yang dimaksud? Yaitu adalah pengalaman orang yang bangkit dari kematian. Wah, kayaknya ngeri banget ya bangkit dari kematian. Tapi kalau istilah bahasa kerennya itu adalah NDE atau Near Death Experience. Jadi sudah bukan benar-benar meninggal, tetapi itu lebih kepada mati suri. Dan katanya orang yang mengalami mati suri itu akan mengalami perubahan-perubahan, akan mengalami keanehan-keanehan yang mungkin akan dialaminya. Keanehan-keanehan seperti apa? Ada yang bilang katanya bisa melihat makhluk halus, ada yang kemudian bilang bisa bahkan berinteraksi atau bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar oleh orang biasa, atau bisa mengalami hal-hal yang sifatnya supranatural, itu juga bisa tahu tentang masa depan, sering dapat petunjuk lewat mimpi, itu juga bisa. Tapi apakah itu semua benar? Kita akan coba untuk gali pada malam hari ini. Dan tentu saja malam hari ini Mas Yus tidak sendiri, Mas Yus ditemani oleh seorang narasumber. Nah, narasumber ini adalah narasumber yang baru, belum pernah hadir sebelumnya di channel Diari Mata Indigo. Saya akan sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Dia adalah Mbak Artika Sada. Selamat malam Mbak Artika Sada. Selamat malam, Mas Yus. Selamat malam, Mata Indigo. Oke, terima kasih. Ini suaranya sangat renyah sekali, kayak gitu. Tapi kita mau coba kenalan dulu nih sama Mbak Artika Sada. Mbak Artika Sada ini kan baru nih dikenal dan kemudian baru pertama kali diwawancara di channel Dari Mata Indigo. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Artika tentang siapa Mbak Artika, kemudian apa kesibukannya sekarang, dan apa yang kemudian menarik Mbak Artika untuk kemudian mendalami hal-hal yang mungkin nggak banyak orang nggak banyak orang tahu kayak gitu. Mungkin kaitannya sama sadaran, mungkin kaitannya sama hal-hal yang sifatnya supranatural, mungkin bisa diceritakan Mbak. Siapa dan Mbak Artika ini kesibukannya sehari-hari sebagai apa? Oke, iya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Artika Sada. Untuk saat ini kalau kesibukan saya sehari-hari kerja gitu. Kerjanya ya, saya YouTuber juga ya. Saya YouTuber, ada YouTube Channelnya apa Mbak? channel, terus Mungkin bisa kemudian dikenalkan. channel saya Tarot Indonesia Sada Bahiti. Oke, berarti untuk bisa baca tarot juga ya, berarti sehari-hari. Oke, Iya, tarot reader. Jadi tarot saya tarot reader. reader, terus kemudian saya juga saya ada bisnis di properti ya, khusus untuk menjual properti lelang bank gitu di Semarang. Oke. Properti lelang bank di Semarang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pekerjaan sehari-hari. Kalau sebagai tarot reader sendiri sudah berapa lama Mbak? Mungkin? Saya tarot reader baru aja ya bulan Februari 2021, bulan Februari. Saya intuitif, jadi memang sebetulnya memang udah lama belajar di pemberdayaan diri gitu. Terus kemudian itu panjang ceritanya. Tadinya saya tidak mempercayai tarot sama sekali, benar-benar nggak percaya gimana hidup Tiba-tiba seseorang itu jadi bisa. praktisi tarot. Nah itulah, itu aneh banget. Tapi kartu tarot udah punya sekitar 9 tahun yang lalu, 12 tahun lalu malah dikasih sama temen. Dan akhirnya saya buka, saya melakukan eksperimen dengan kartu tarot dan saya cukup surprise dan cukup terkejut gitu. Kok bisa sih gitu dengan kartu tarot kok bisa seakurat ini? Yang bener gitu. Dan akhirnya saya terjun, saya seorang intuitif tarot reader. Jadi saya mengembangkan metode sendiri. Ya saya banyak melakukan eksperimen sendiri gitu. Berdasarkan memang pengalaman saya di pemberdayaan diri udah lama banget gitu ya.
Oke. Itu sih Mas Yus. Tapi malam hari ini kayaknya kita nggak ngomong tentang tarot ya. Jadi kita pada malam hari ini khusus mau ngomongin ada tentang pengalaman sebenarnya. Ini salah satu pengalaman yang nggak banyak orang alami juga, tetapi mungkin pernah dialami juga sama Mbak Artika ini. Kita pada malam hari ini kita mau ngomongin tentang near death experience atau pengalaman mati suri. Dan saya tertarik sekali untuk ngajak Mbak Artika ini ngobrol soal NDG ini karena di salah satu channel YouTube Mbak Artika ini pernah menceritakan pengalamannya yang pada waktu itu pernah mengalami mati suri. Kalau boleh diceritakan Mbak, pengalaman NDI ini sebenarnya yang Mbak alami itu seperti apa dan pada waktu itu kira-kira umur berapa dan situasinya bagaimana? Oke, ini berarti flashback itu saya ngalamin sekitar tahun 2009 ya. 2009 itu 12 tahun yang lalu. Waktu itu saya bekerja di bank sebagai pincapem bank swasta asing. Nah, karena kan bebannya itu, pressure-nya itu benar-benar berat ya. Kita ngomongin target lah apa segala macam. Akhirnya waktu itu saya sama-sama jadi teman-teman BM gitu, istilahnya BM dari beberapa cabang yang lainnya, kita ngegrup ya, ada 4 orang waktu itu, saya, terus kemudian ada 3 lainnya, 2 perempuan, 2 laki ya. Kita punya agenda khusus untuk party setiap 2 minggu sekali untuk ngilangin stres gitu ya. Party gitu. Nah, waktu itu sih saya background-nya belum ngerti tentang yang namanya kayak minuman alkohol apa segala macam, nggak ngerti. Dan suatu saat gitu ya, kami waktu itu habis jalan-jalan ke Malang. Jalan-jalan ke Malang, weekend gitu ya. Terus pulangnya itu hari Minggu, saya waktu itu kerja di Surabaya ya. Jadi pulangnya hari Minggu malam itu nyampe di Surabaya, terus kita ngomong sama teman-teman, yuk kita karaokean yuk. Soalnya kan besok hari Senin tuh masuk dan stres lagi pasti gitu. Kita habis-habisin deh puas-puasin. Nah, akhirnya kami karaoke waktu itu ya. Karaoke di salah satu karaoke family karaoke di Surabaya. Karaoke lah kami. Ya nyanyi dan pas itu kami bawa sisa minuman ya habis dari party. Saya lupa gitu mereknya dan saya kurang mengerti lah seberapa strong, seberapa kuat ya sebuah minuman itu, nggak ngerti. Dan ditantang one shot segini. One shot. One shot itu kalau misalnya teman-teman belum tahu, one shot itu yang sekali teguk gitu ya. Dihitungin berapa detik gitu. Nah, ya udahlah buat gaya-gayaan one shot. Terus kemudian ketika one shot nyanyi itu kok saya tiba-tiba merasa kayak kehilangan power ya. Biasanya kan kalau nyanyi itu pasti powerful gitu karena saya dulu zaman kuliah tuh penyanyi gitu loh. Jadi powerful kok ini kok tiba-tiba lemes. Tanpa saya mengerti kenapa ya, itu saya sempat mikir, loh ini kenapa sih kok nggak bisa keluar, suaranya nggak bisa keluar gitu. Dan akhirnya benar-benar lemes itu saya nyender di sofa, duduk di sofa gitu ya, nyender aja. Dan ketika nyender itu tiba-tiba udah berjalan di sebuah lorong, tiba-tiba aja, nggak ada kayak tanda-tanda gimana ngerasa gimana, nggak ada. Pokoknya tiba-tiba pindah gitu, in sudden gitu ya. Berjalan di sebuah lorong yang gelap dan panjang gitu ya. Dan waktu itu sih saya merasa kayak udah berhari-hari lama lah pokoknya ya. Dan di dalam lorong itu saya manggil-manggil karena waktu itu saya kan Nasrani ya waktu itu. Dan sehari-hari saya berdoa itu kepada satu sosok yang saya panggil Bapak gitu. Jadi saya manggil-manggil Bapak, kamu di mana gitu. Udah kata-katanya cuma itu doang sambil berjalan nyari-nyari gitu ya. And then nyampe di satu ruangan, itu ruangannya penuh cahaya gitu ya, ruangan terang benderang dan penuh cahaya. Terus kemudian di situ ada kayak, saya mendeskripsikannya sebagai malaikat. Sesuai dengan, kan saya sering baca dulu ya, kayak baca Bible itu, malaikat itu bentuknya begini. Nah itulah yang saya lihat gitu. Saya lihat mereka itu ya udah seperti yang deskripsi yang saya bayangkan ya. Mereka sering berkerumun dan ketika saya datang itu tiba-tiba bubar dan mereka cuma bilang, oh
anaknya udah datang gitu, maksudnya saya ya. Oh anaknya udah datang. Mereka bubar, lalu datanglah satu sosok yang saya panggil Bapak. Dan sosoknya itu sesuai dengan yang saya personifikasikan. Karena kan memang kalau saya berdoa waktu itu, sering berdoa. Ketika sering berdoa itu saya membayangkan, oh yang namanya Bapak itu kurang lebih ciri-cirinya seperti ini, penampilannya seperti ini. Itu saya menggambarkan sendiri, sebetulnya saya bikin sendiri gitu ya. Oh gambarnya begini-begini. Dan herannya ketika sampai di sana itu persis gitu. Benar-benar penampilannya itu persis seperti yang saya personifikasikan. Dan ruangan itu empty artinya ya hanya ada cahaya, tidak ada lantai, tidak ada dinding, putih gitu ya, jadi cuma luas. Rumah-rumah nggak ada, lantai emas nggak ada, itu semuanya nggak ada ya. Dan saya cuma disuruh untuk duduk. Yuk kamu istirahat gitu. Dan saya duduk di sofa yang tiba-tiba aja ada gitu di situ ya. Saya duduk di sofa. Terus kemudian ketika saya duduk di sofa itu cuma kejadiannya cepat karena itu memang ada rasa kayak so peacefully ya, damai. Tenang, gitu. damai. Perasaan gitu, yang damai kayaknya tuh lelah-lelah tuh dicabut ya waktu istirahat itu. Dan ketika saya selesai istirahat itu kayaknya cepat. Tiba-tiba saya udah kembali ke ruangan. Kembali ke tubuh maksudnya, kembali ke tubuh. Ketika saya buka mata itu saya tidak ingat teman saya itu siapa, nggak ingat sama sekali, hilang, ingatannya hilang. Short term memory loss mungkin ya, ada mengalami seperti itu ya. Ada kayak hilang ingatan sementara gitu. Halo? Sorry, mungkin koneksinya putus. Jadi saya ulangi ya Mbak ya. Jadi sudah kembali tadi sampai kemudian kembali ke tubuh kayak gitu, tapi ngalamin yang namanya short term memory loss ya. Jadi ada kehilangan ingatan sementara kayak gitu ya. Betul. Kemudian itu pulih berapa lama kemudian sampai bisa mengingat kembali? Itu saya beberapa menit ya. Jadi beberapa menit saya nggak kurang paham kira-kira berapa. Cuman akhirnya saya beberapa menit itu saya akhirnya bisa mengingat, oh ini namanya si Adi teman saya. Terus kemudian oh saya ternyata ada di sebuah room karaoke gitu ya. Jadi ya akhirnya kembali gitu. Dan ketika kembali itu di ruangan udah rame, orang-orang udah rame. Ya mungkin karyawan-karyawannya kayak isi karyawan-karyawannya karaoke itu. Dan si teman saya namanya Adi itu dia lagi mukul-mukul gitu, mukul-mukul ditabok-tabok gitu ya, ditabok-tabok. Mencoba untuk menyadarkan. Iya. Kowe opo gitu. Kowe opo gitu. Saya cuman bengong aja ngeliatin ini, nggak sanggup mencerna. Ini kenapa gue ditabokin gitu. Terus ini aku di mana? Atau mungkin bahkan waktu itu saya tidak menyadari kalau saya ini manusia gitu ya. Benar-benar blank gitu. Aku nggak ngerti aku ini apa gitu ya. Singkat cerita pulih. Lalu setelah pulih ya udahlah mereka udah bubar ya. Orang-orang itu bubar. Saya minta izin ke kamar kecil gitu. Saya bilang saya tak ke kamar mandi dulu ya gitu. Oh sebelumnya gini, sebelum saya minta izin itu saya kok basah, menyadari bahwa semuanya basah. Keluar cairan, kenapa basah ini. Dan waktu itu saya pakai celana jeans saya itu basah kayak orang kecebur gitu. Benar-benar yang basah kuyup ya. Lalu saya ke kamar mandi, dan ke kamar mandi itu kan akhirnya terang benderang ya, kelihatan semua tuh benar-benar yang udah mengalir tuh dari kuping, dari hidung, semua tuh mengalir cairan yang benar-benar banyak gitu sampai celana tuh kuyup gitu loh. Nah untungnya kan waktu itu habis staycation, habis dari Malang staycation sempat ganti ya, udah ganti.
Akhirnya ditanya waktu itu, kamu mau ke dokter nggak? Nggak usah, aku capek, aku mau pulang aja. Nanti kalau ke dokter aku malah stres, saya bilang gitu. Kayak aku stres, aku udah males. Pokoknya pulang gitu. Akhirnya diantar pulang. Dan ketika pulang itu si Adi telepon akhirnya waktu itu. Kamu tuh tadi kenapa sih gitu, dia nanya. Itu saya even nggak nyadar ya, apa yang baru saja terjadi itu apa, nggak ngerti. Nah, ketika dia telepon, terus saya ceritakan tadi, oh aku tadi berjalan di lorong gini-gini, udah gitu. Terus aku nanya sama dia gitu, emang tadi aku kenapa gitu? Dan dia cerita gitu loh, kamu tadi tuh kayak sakaratul maut bahasanya. Sakaratul maut tuh yang putus-putus napas, yang megap-megap gitu ya, seperti itu gitu. Dan dia melihat itu terjadi pada saya. Nah setelah sakaratul maut, terus tiba-tiba itu udah blank aja, udah mata terbuka gini, dalam kondisi mata terbuka, kok nggak kedip gitu, kata Adi. Dia udah kok matanya kok nggak kedip, aneh dan kosong gitu ya, matanya kosong, nggak berkedip, habis megap-megap mata kosong nggak berkedip, terus dia curiga dong gitu loh, curiga, terus dipegang nadi saya, dia udah feeling gitu ya, udah feeling, aduh. Terus nadi saya dipegang, nggak ada denyutnya. Terus hidung diginiin. Nggak ada nafas. Kok Mas nggak ada apa-apa. Nah itu dia stuck, dia mulai panik, udah yang super panik. Terus dia mukul-mukul, manggil-manggil orang gitu, yang dia panik gitu ya. Terus saya nanya sama dia, itu kejadiannya kurang lebih berapa lama? Dia bilang 10 menit katanya. Tapi itu pun 10 menitnya nggak yang akurat 10 menit ya, karena kan hanya perkiraan dia, toh nggak jam gitu ya, nggak pakai jam gitu. Nah singkat cerita, saya ngomong, kok aneh ya, aku tuh ngerasa aku udah pergi berhari-hari. Jangan-jangan aku tadi tuh mati ya dia gitu. Terus kita itu sama-sama bengong. Wah iya ya, berarti tadi itu ada pengalaman mati gitu loh. Pengalaman mati. Kalau dari ciri-cirinya, karena kan si Adi yang lihat. Kalau dari ciri-cirinya Adi, dia bilang, iya kamu tuh kayak orang mati tadi gitu loh. Dan saya kan mengkonfirmasi yang saya alamin di sana ya. Dan pengalaman saya di sana kok kayak orang mati juga ya. Berarti jangan-jangan tadi tuh aku mati ya. Kurang lebih seperti itu, sampai itu setelah bertahun-tahun ya. Setelah bertahun-tahun saya udah melupakan kisah. Melupakan sih enggak, cuman nggak pernah diceritakan kemana-mana ya. Ya anggap kayak ya udahlah satu apa pengalaman gitu ya. Terus tahun 2016 itu saya cerita sama seorang teman dekat. Saya cerita, oh itu mah aku pernah gitu. Pernah kok begitu, pernah. Aku pernah loh pergi ke sana gitu, saya bilang gitu. Dan teman saya itu memberitahu, itu namanya near death experience. Oh, itulah pertama kali saya kenal istilah NDE. Dan dia ngomong, ada loh komunitasnya. Oh ya, aku mau dong gitu. Dan singkat cerita saya bergabung ke komunitas NDE ya. Komunitas NDE itu ada orang-orang dari berbagai macam bangsa. Saya lupa sih apanya ya itu, nama komunitas apa ya, maksudnya linknya atau komunitasnya itu apa gitu, saya lupa ya. Itu kejadian tahun 2016. Yang mengejutkan saya adalah ketika menyimak cerita-cerita mereka, itu ada persamaannya, sama-sama kami berjalan di lorong. Sama. Kayaknya seingat saya itu semuanya pasti gitu loh. Terus kemudian sampai di ruangan cahaya ya. Kami mengalami satu pengalaman yang sama seperti itu. Hanya saja, nah di sini ini lucunya, dan ini bikin saya terkejut sih, karena tadinya tuh saya mengira kalau orang mati itu ya mereka akan menemui sama seperti yang saya temuin gitu ya. Ternyata enggak. Ketika saya menyimak cerita ya, mereka itu ada yang bertemu dengan Siddhartha Gautama, ada yang bertemu dengan leluhur. Terus kemudian yang Muslim itu bertemu dengan surga neraka, bertemu dengan Muhammad. Entah, kalau Muhammad kan sosok mereka tidak mengenal, tapi ya mereka mungkin sama seperti saya, punya personifikasi gitu ya. Bertemu dengan Muhammad. Jadi sosok yang kami temuin itu
berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan belief kami masing-masing. Oke. Anehnya di situ itu sangat, menurut saya itu fakta yang paling menarik. Iya. Ternyata seperti itu gitu, dan akhirnya ya kami tidak bertengkar, kami menganggap bahwa sama-sama benar. Yang kami temuin itu adalah sama-sama benar karena kami bertemu dengan belief, dengan kesadaran kami masing-masing. Dan ternyata ketika kejadian NDE itu ya, waktu kecil itu kan saya sering belajar tentang nanti kalau mati kamu tuh harus ngapalin doa ini loh gitu. Nanti gitu. tuh ada malaikat yang bertanya dan kamu tuh harus menjawab ini. Jadi saya pas kecil itu ngapalin dan saya hafal gitu. Hafal untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan itu saya hafal, benar-benar saya hafalin ya. Ternyata pas di lorong itu event itu nggak ada tuh gitu memori tentang doa atau ditanyai juga nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada bacaan itu nggak ada, pokoknya semua yang direkam pakai otak itu hilang karena kan memang otak nggak aktif ya, otak nggak aktif, semua yang direkam pakai otak itu hilang gitu, dan kita hanya bertemu dengan ya apa yang kita sadari gitu, yang kan kesadaran juga memiliki memori sendiri ya. Itu terus kemudian memori. Ya, dan yang kami temui di ruang cahaya itu adalah sosok atau kondisi yang membuat yang kami nyaman waktu di bumi gitu loh maksudnya. Kan kalau saya berdoa yang membuat saya nyaman tentu saja sosok Bapak gitu ya. Nah, teman-teman yang lain mereka nyamannya misalnya ketemu leluhur itu juga leluhur yang mereka sayang gitu loh, yang Buddha ketemu dengan Siddhartha Gautama karena memang dia merasa nyaman, merasa damainya itu dengan Siddhartha Gautama gitu. Jadi diketemukan dengan sosok-sosok yang memang membuat damai gitu. Dan saya juga baru nyadar, oh yang Bapak yang saya temuin itu tentu saja bukan the real Bapak gitu. Karena saya kan mempersonifikasikan gitu loh. Saya taunya itu kok sesuai dengan ciri-ciri yang saya berikan, kan nggak mungkin banget itu setelah sekian lama ya. Kurang lebih begitu sih Mas untuk pengalaman NDE. Pengalamannya cukup menarik bahwa lorong-lorong yang dilihat itu memang beberapa orang yang punya pengalaman yang sama itu juga ada konfirmasi terkait soal lorong itu. Bahkan ada yang kalau misalnya menggambarkan bahwa kayak seperti nggak cuma sendiri kayak gitu, dia juga ada bersama dengan beberapa orang dan itu kayak semacam dia ngelihat kayak ada semacam barisan kayak gitu di lorong itu. Karena ya wajar kalau misalnya berpikir yang meninggal kan nggak cuma satu kayak gitu, ada beberapa juga yang meninggal. Lalu mengenai personifikasi itu juga benar, ada personifikasi bertemu leluhur, bertemu dengan bahkan ayah ibu yang sudah mendahului, keluarga yang sudah mendahului itu juga ada, kemudian sosok para nabi, atau mungkin sosok ascended master seperti Siddhartha dan lain sebagainya itu juga ada, pasti konfirmasi seperti itu kalau untuk pengalaman-pengalaman, atau bahkan mungkin hanya bertemu kayak sosok cahaya, sosok berbaju putih atau sosok malaikat kayak gitu, itu juga ada. Kalau dari sisi penjelasan atau dari sisi metafisik sendiri, bahwa yang ditemui memang bukan sosok personifikasi yang memang digambarkan kayak seperti malaikat, kayak seperti kemudian ascended master atau bisa dibilang leluhur dan keluarga, itu sebenarnya merupakan pantulan atau bisa dibilang refleksi dari apa yang mereka bawa di dalam kesadaran mereka kayak gitu. Bahwa sebenarnya yang mereka hadapi sebenarnya adalah energi dari divine realm atau dimensi atas kayak gitu, dan sebenarnya mereka itu adalah para wali orang mati. Dan para wali orang mati ini yang kemudian nanti akan memutuskan apakah nanti akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengadilan jiwa, atau bisa juga kemudian nanti ternyata belum waktunya, dan itu nanti akan dikembalikan. Gitu. Dan biasanya orang-orang yang punya pengalaman NDE ini akan bertemu dengan sosok seperti itu, dan biasanya akan diajak ngobrol, dan kemudian ujung-ujungnya cuma bilang bahwa waktumu belum sampai, waktumu belum sekarang.
kembali ke dunia dan biasanya disertai dengan pesan-pesan, baru mereka balik ke tubuhnya. Ini sih sebenarnya bisa dibilang ya termasuk dalam sebuah pengalaman NDE juga atau near death experience juga, karena memang ada semacam kemiripan. Terus kalau misalnya saya boleh nanya sih ini, apakah ada mungkin perubahan-perubahan atau mungkinkah ada hal-hal yang berubah setelah Anda mengalami kejadian itu? Kalau di kasus saya, saya memang sering mendengar ya katanya kalau habis NDE itu ada tambah sakti atau gimana gitu. Kalau di kasus saya, ini saya pengalaman pribadi tentu saja ya. Mungkin berbeda gitu dengan yang lainnya. Saya sih tidak mengalami satu perubahan seperti itu. Cuma satu-satunya perubahan yang saya alami adalah saya menyadari saya punya tugas. Saya ada tugas tertentu, saya ada satu tugas khusus gitu. Dan itu saya menyadarinya gitu ya. Kalau untuk kayak yang kebetulan kayak misalnya kayak yang tadi peka, terus kemudian kayak sakti atau apa, nah itu sejak kecil atau sebelum NDE itu saya sudah mengalami yang aneh-aneh gitu sih. Oke, berarti sudah ada bawaan seperti itu sebelumnya ya? Sudah ada bawaan. Bukan karena NDE gitu maksud saya. Oke, tapi kemudian malah dari pengalaman NDE ini kemudian menyadari punya tugas. Kalau bisa mungkin ditelaah sedikit bahwa sebenarnya setelah NDE malah ngalamin yang namanya spiritual awakening. Karena orang-orang yang mengalami spiritual awakening itu malah kemudian menyadari bahwa dia punya visi, dia menyadari bahwa dia terkoneksi dengan semesta, dengan satu dan lain hal. Bahkan mungkin juga dia secara spiritual juga jadi berkembang kayak gitu. Kalau saya lihat sih memang efek NDE tidak hanya berkaitan sama kepekaan, tetapi kemudian lebih kepada kalau dari kasusnya Mbak Artika ini spiritual awakening-nya yang kemudian muncul. Dan itu mungkin ditambah dengan kepekaan-kepekaan yang ada sebelumnya mungkin jadi apakah lebih sensitif atau malah biasa aja, Mbak Artika? Lebih sensitif ya kayaknya. Tapi gini ya, karena saya itu kan memang banyak hal yang aneh gitu, tapi karena mungkin waktu itu saya tidak ngerti komunitasnya atau apa, ketutup dengan logis. Otaknya terlalu logis gitu loh. Jadi saya sensitif tanpa saya menyadari atau mengakui gitu. Oke. Maksudnya sensitif gini, apa ya? Ada satu kemampuan untuk saya baru menyadarinya baru sekarang gitu ya. Jadi setelah NDE itu misalnya kayak saya ngebayangin orang apa. Jadi mungkin di sini ya keanehannya saya bukan yang ngelihat setan-setan gitu enggak, tapi misalnya kayak masa depan apa yang akan terjadi. Itu dikasih tahu. Entah kasih taunya mungkin kayak audible atau mimpi atau apa. Dan terjadi gitu ya. Terus kemudian rahasia orang. Jadi tapi kalau ini sih misalnya udah deket gitu ya, udah deket, orang nggak cerita tuh saya bisa tahu tuh gitu. Tapi bukan tidak selalu sih Mas. Itu kayak tiba-tiba datang gitu aja. Tiba-tiba datang misalnya lagi ngobrol sama Mas Yus gitu ya, terus tiba-tiba tuh tapi nggak selalu. Artinya kalau misalnya saya minta ya, Mas Yus kenapa nih disengaja, itu nggak bisa gitu. Itu terus kemudian apa ya, sensitivitas yang lain adalah kalau apa ya, berkreasi itu artinya misalnya saya nggak tahu sih, kayak misalnya kayak ngirim energi tanpa saya tahu. Saya tuh tadinya ya nggak ngerti gitu. Misalnya saya kirim pas lagi marah ya. Terus karena saking marahnya kan saya nggak mungkin marah ini kan kirim api gitu ya. Udah tak bayangin aja orang itu tak kirim api, itu saya nggak paham loh. Maksudnya tidak ada niat mencelakai, hanya karena luapan emosi, luapan kemarahan. And then tiba-tiba
orangnya itu meledak emosinya atau gimana. It happen gitu, beneran kayak gituin. Oke. Jadi ada tuh kayak Dan bisa. banyak story yang lain, termasuk kayak misalnya termasuk saya waktu itu kayak menagih hutang atau apa, pakai cara-cara yang saya bayangkan. Saya mengamati kok jadi tajam banget. Jadi di situ indigonya tuh indigo di situ gitu. Oke. Jadi ada semacam kemampuan clairvoyance atau bisa kemudian mengetahui masa depan, kemudian ada kayak claircognition. Jadi ini bisa mengetahui hal-hal yang sebetulnya tidak pernah diketahui sebelumnya. Kalau istilahnya teman-teman dukun itu biasanya kayak gitu, itu ada semacam kemampuan yang muncul seperti itu. Tapi itu memang kemampuan yang sering muncul kalau misalnya memang orang-orang yang pernah mengalami kasus yang ya dia pernah nginjek alam lain atau kayak gitu. Karena biasanya kenapa kemudian kalau misalnya dari Mbak Artika itu mengalami yang namanya spiritual awakening, karena kan memang ketika terlepas dari badan, kan yang terlepas ke sana itu kan soulnya atau jiwanya kayak gitu. Artinya itu yang bukan tubuh fisik kayak gitu, tapi itu adalah tubuh energi yang berjalan-jalan ke sana. Dan hukumnya memang sebenarnya sebenarnya yang normal adalah kalau misalnya sudah menginjak alam sana, itu separuh jiwanya itu jiwanya sebenarnya udah jadi milik alam sana kayak gitu. Jadi kalau misalnya I memang see. sudah pernah nginjek alam sana dan kemudian balik lagi ke sana, itu separuh jiwanya sebenarnya udah punya alam sana. Nah, alam sana itu adalah alam energi, alam roh, alam jiwa, dan pasti kemudian nggak heran kalau kemudian ketika sudah kembali ke tubuh, banyak malah berurusan dengan hal-hal yang entah itu kaitannya sama jiwa, sama supranatural, sama kesadaran dan sebagainya. Karena memang sudah pernah, ya kalau istilahnya sudah pernah injek alam sana dan separuhnya itu sudah jadi milik alam sana kayak gitu. Kalau dari Mas Yus sendiri memang kan kalau dari pengalaman saya memang saya pernah mengalami juga, tapi beda kalau Mbak kan ketika sudah besar, kalau saya pada waktu masih kecil kayak gitu. Bahkan bukan kecil, tapi waktu itu masih bayi kayak gitu. Masih bayi karena tiba-tiba ketubannya pecah di usia kandungan 7 bulan, akhirnya harus terpaksa lahir jam 5 pagi. Dan pada waktu lahir di usia kandungan 7 bulan, gede saya hanya sebesar botol kecap kayak gitu. Ketika lahir dengan berat badan yang mungkin kurang dan kondisi tubuh yang tidak memungkinkan, tahu-tahu tubuh membiru dan sekitar jam 6 kurang itu saya dinyatakan sudah tidak ada. Gitu. Jadi jantung ya seperti yang tadi disebutkan sama Mbak Atika, jantungnya sudah tidak berdetak, nadi sudah tidak ada, napas sudah tidak ada, nangis juga sudah enggak, suara sudah tidak keluar, tubuh sudah kaku dan lain sebagainya. Dan akhirnya dokter yang malah memvonis pada waktu itu meninggal kayak gitu. Dan karena sudah divonis meninggal, akhirnya dibawa pulang ke rumah dan pada waktu itu karena mau dibersihkan untuk kemudian dikafani kayak gitu. Tapi ternyata pas ketika air itu mengguyur badan, tiba-tiba bangun. Tiba-tiba sadar dan nangis keras. Dan pada waktu itu langsung kemudian dibawa sama orang tua, masukkan inkubator dan akhirnya bisa bertahan kayak gitu dan akhirnya bisa tumbuh seperti sekarang. Saya sih beruntungnya adalah coba sadarnya itu kalau pas dikubur Pas di ya dalam. pas di dalam ya tentu saja udah nggak di sini kayak gitu kan ya kalau misalnya udah dikubur untungnya pada saat masih di luar. Ya itu sih pengalaman cuma memang karena waktu itu masih bayi nggak tahu ini pengalamannya ini nggak paham ini itu saya ketemu siapa saya gimana dan lain sebagainya cuma ingat kayak gambaran-gambaran yaitu ada kayak di lorong dan di lorong itu nggak cuma sendiri tapi kayak berbaris gitu. Jadi kayak ada barisan dan kemudian kayak ngelihat gerbang sih kalau 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 saya lebih kayak ngelihat gerbang kayak gitu. Gerbang yang besar megah kayak gitu dan kita kayak digiring masuk ke sana kayak gitu tapi entah kenapa kemudian kok tiba-tiba ingatan saya pada waktu itu keputus di situ dan kayaknya nggak pernah ngerti itu di balik gerbang itu ada apa sebetulnya kayak gitu. Kalau pengalaman saya sih sebenarnya lebih ke situ sih dan karena seiring berjalannya waktu saya cenderung belajar, cenderung untuk mencari tahu apa sih itu dan memang kemudian setelah dewasa itu
mulai dari umur 6 tahun dan lain sebagainya, ya kemudian bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi sebetulnya kalau misalnya dihitung-hitung sebenarnya bukan kemudian melihat makhluk kayak genderuwo, kunti dan pocong dan lain sebagainya, itu sebenarnya memang ada beberapa kali melihat seperti itu, tapi sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan orang mati sama arwah. Oke. Dan arwah ini yang kemudian sering ngajak kayak kasih, sering ngajak untuk ngobrol, kemudian sering ya kalau dulu sampai akhirnya kemudian tahu oh harus didoakan, kemudian harus dibantu untuk diterbangkan dan lain sebagainya, itu seiring dengan perkembangan, ya bisa dibilang sih perkembangan spiritual atau spiritual awakening yang dialami. Kalau yang saya boleh cerita pengalaman sih seperti itu. Mungkin teman-teman di DM-nya atau di jalan udah tahu, dan saya udah sering cerita pengalaman ini. Dan kalau bisa dibilang ya perubahan antara before and after-nya sih malah justru lebih banyak menyiksa yang after-nya sih. Gitu. Tapi yang jelas sih kita mungkin perlu ngobrol juga kayak gitu. Sebenarnya dari pengalaman atau apa yang mungkin kita coba cari tahu gitu. Kenapa kemudian bisa muncul hal-hal yang kaitannya sama kepekaan, kemudian kita jadi lebih intuisinya lebih tajam, dan kemudian kenapa kita malah diarahkan ke hal-hal yang sifatnya mungkin pengembangan diri dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan coba lebih perdalam lagi, kita akan lebih telaah lagi di part 2 setelah ini. Jadi nanti setelah ini teman-teman tetap stay tune dari Mata Indigo, karena kita akan menyambung lagi di part 2, kita masih ngomongin NDE, Near Death Experience dengan Mbak Artika. Jangan kemana-mana, kita lanjut nanti di part 2. Sekian untuk part 1.